Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 263 sampai 264 atau episode 289 sampai 290 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Dengan 3 jalur di depan dan tidak ada jalan kembali, Luo Feng sekali lagi menjadi bentuk pesawat ulang-alik dan mencoba gua di sebelah kiri. Tidak ada energi untuk menelan, dan tidak ada catatan iblis yang menakutkan. Pesawat ulang-alik terbang di dalam gua terbang sejauh 100.000 km dalam satu napas, akhirnya mencapai ujung gua. Di depan ada 38 gua lainnya, secara bersamaan ada 3 mayat. Seseorang sudah ada di sini. Terlihat cukup aman. Pesawat ulang-alik kembali ke bentuk manusia. Tentunya dia tidak bisa hanya terbang dalam bentuk itu, jika dia dilihat oleh orang lain, mereka akan terkejut. 3 hari kemudian, dalam tubuh bumi dalam bentuk pemuda bertanduk hitam, Luo Feng dengan hati-hati berkembang, dan dia merasa santai di dalam. Sejak dia memasuki gua kiri setelah meninggalkan hutan es, dia belum pernah menghadapi situasi yang berbahaya, dan semuanya sangat normal. Sama seperti ketika pertama kali memasuki Gunung Catatan Iblis, dia kadang-kadang bertemu dengan prajurit lain atau binatang buas, dan catatan iblis itu tidak sekuat itu. Sepertinya area hutan es memang istimewa. Luo Feng mengingat episode sebelumnya. Semakin dalam aku pergi ke hutan, maka akan semakin kuat catatan iblis menekannya, sampai akhir. Di sana aku menemukan gua menelan dan catatan iblis yang kuat, dan setelah itu, tidak ada bahaya. Gua itu adalah titik akhir. Aku masih merasa bahwa gua memiliki rahasia di baliknya. Luo Feng berpikir begitu. Apa yang kamu pikirkan? Gua yang menelan dari hutan es. Suara Babata bergema. Luo Feng mengangguk. Aku tahu kamu akan memikirkannya, benar. Bahaya sering menyertai mukjizat, jebakan maut ini sangat menakutkan. Bahaya akan menghantam gelombang demi gelombang, namun jika kamu selamat, kamu mungkin akan mendapat hadiah yang mengejutkan, kata Babata. Ini juga mengapa banyak makhluk besar senang menjelajahi daerah rahasia. Namun, kamu harus tahu batasanmu. Jumlah harta karun yang dihasilkan alam semesta tidak terhitung, namun banyak makhluk absolut telah jatuh ke tempat-tempat ini, kata Babata. Binatang bertanduk emas terkuat kamu bahkan belum melangkah ke tingkat penguasa sektor. Dan kamu ingin mencoba perangkap kematian ini. Bahkan makhluk abadi telah jatuh. Sedangkan untuk kamu, persentase kematian kamu lebih dari 99%, kecuali jika kamu benar-benar hanya beruntung. Mendengar itu Luo Feng pun sadar. Pintu masuk sendirian begitu mengerikan, dia mungkin tidak akan bisa berurusan dengan itu, dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Kamu hanya bisa melakukan sebanyak apa kekuatanmu. Jika kamu serakah, kamu akan mati. Luo Feng menatap kepala gua yang tak ada habisnya. Dingin meresapi tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa kecil, dibandingkan dengan banyak misteri alam semesta yang luas, kekuatannya terlalu lemah dan kecil. Bahkan makhluk abadi jatuh setiap saat, dia hanya seekor semut dibandingkan dengan makhluk abadi. Kerja keras, hanya setelah menjadi pejuang absolut sejati, salah satu dari banyak di alam semesta yang luas ini, aku bisa mengendalikan nasibku sendiri dan melindungi keluarga dan rumahku. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, maju. Sementara itu di kedalaman gua, seorang lelaki bambu setinggi 2,6 meter kurus dengan 2 tanduk perak panjang di kepalanya hadir. Dia hampir terlihat seperti kambing gunung, dan dia tampak dingin dan tua. Ketika dia berbaring di salah satu patung es di sampingnya, matanya berkilau dengan cahaya keemasan, saat hidungnya mengeluarkan dengusan nyaman. Lebih keras, lebih sulit. Ada 2 pemuda aborigin, satu dengan kaki bersilang, satu lagi memijat bahu pria tua itu. Di sebelah mereka berdiri 12 anak-anak muda yang tampan, dan muda. Ada tingkat alam semesta dan penguasa domain. Kambing kurus seperti orang tua membuka matanya dan tersenyum pada pemuda setingkat alam semesta yang bersilang di depannya, kemarilah. Elder, pemuda tingkat alam semesta itu berdeham.
Tetua meminta kamu. Seorang pria tingkat domain di samping memerintahkan. Pemuda tingkat alam semesta itu mendekat dengan gugup. Pria tua itu tersenyum, mengulurkan tangan kurusnya dan meraih pemuda itu, memuji dia. Pemuda benar-benar hal yang berbeda. Pemuda tingkat alam semesta tampak benar-benar tidak nyaman, dia bergidik dan dengan cepat menarik diri. Menarik. Pria tua kurus itu tersenyum. Energi dunianya yang kuat menekan pemuda itu, hampir seperti seutas tali yang mengikatnya, membuatnya tidak bisa bergerak sesuka hati. Ia menyeret pemuda itu di hadapannya. Bunuh saja aku, bunuh aku. Pemuda tingkat alam semesta itu tiba-tiba berteriak, air mata mengalir dari matanya. Berani, jika kamu benar-benar berani, kamu bisa bunuh diri. Pria tua itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke dalam gua yang jauh. Di sana seorang pemuda bertanduk hitam berjalan, dia tiba-tiba berhenti. Keduanya memiliki jarak 100 km. Namun pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat satu sama lain. Hehehe pejuang tingkat 9 semesta lain, dengan tatapan waspada, pendiam, dan tegas. Aku bahkan tidak bisa merasakan rasa takut. Barang-barang berharga adalah yang paling aku sukai. Pria tua kurus itu tersenyum. Kamu Lu, secara pribadi pergi dan tangkap dia untukku. Ya guru. Selain itu, pria level 9 domain terkuat dengan hormat mematuhi dan menjadi kilatan cahaya ke depan. Luo Feng melihat pria tua kurus yang jauh, terutama energi yang dipancarkannya, merasakan bahaya. Tuan sektor, sekitar level 6 atau 7. Melarikan diri, Luo Feng berbalik dan melarikan diri. Siapapun yang disukai sesepuh aku, jangan berpikir untuk melarikan diri. Pejuang pria bertanduk perak itu seperti kilat, mengejar dengan cepat. Prajurit kecil, santai. Tetua, aku tidak akan membunuhmu, dia akan menjagamu. Ekspresi Luo Feng berubah, merinding berdiri. Sesat. Seorang pejuang yang menyukai cowok. Di alam semesta, dengan triliunan ras, ada banyak yang menyukai pria. Namun mayoritas ras dalam umat manusia masih menyukai jalan pria dan wanita dan itu adalah jalan utama. Dan mereka yang menyukai pria, meskipun Luo Feng merasa tidak nyaman dengan itu, dia tidak repot-repot dengan itu. Namun sekarang, tepat sebelum dia, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Hahaha, Luo Feng, aku tidak mengharapkanmu untuk menghadapi situasi seperti itu, kata Babata. Orang tua mesum itu. Luo Feng mengutuk, melihat pemuda tingkat 9 semesta selain dia harus menjadi salah satu yang ditangkap olehnya, parah. Di belakangnya pria bertanduk perak level 9 domain dengan cepat dikejar. Oleh karena itu, meskipun jarak awal mereka lebih dari 100 km, dengan pengejaran, itu segera menjadi beberapa ribu km. Jangan melawan, kalau tidak aku mungkin akan menyakitimu secara tidak sengaja. Ketika itu terjadi, yang lebih tua akan marah. Pria bertanduk perak itu segera bergegas menuju Luo Feng. Pergi dan mati. Mata Luo Feng dingin. Dia menukar tubuhnya dan langsung klan Mosa mengambil penampilan Luo Feng. Karena ini merindingnya sudah berdiri, maka dia terlalu malas untuk menggunakan tubuh manusianya untuk membunuhnya. Tubuhnya yang bumi bergantung pada awan kontak anggur, meskipun dia bisa membunuh domain level 9, itu masih akan merepotkan dan luangkan waktu. Untuk klan Mosa, itu jauh lebih sederhana. Teknik ilusi, Luo Feng langsung meraih di belakang pria bertanduk hitam, dan pedangnya melintas. Itu menembus dadanya dan membelah baju zirah itu, dan membelah menembus inti kehidupan. Pria bertanduk perak itu menatap dengan mata terbelalak. Ini, lawan yang semula lemah telah menghilang dan membunuhnya, sementara dia tidak bisa bertahan sama sekali. Sakit. Luo Feng melirik tubuh, dia melintas dan melarikan diri. Pria tua yang berbaring di sana, mengerutkan kening, mengapa kamu Lu belum kembali? Guru, mungkin alam semesta tingkat 9 itu menolak untuk tunduk, dan senior harus menggunakan kekuatan. Lelaki tua itu mendengus pelan, dia menambah sedikit energi dunianya, hingga mencapai tubuh lelaki bertanduk perak itu. Mata lelaki tua seperti kambing itu mengamuk, dia melambaikan tangannya dengan keras dan pemuda tingkat alam semesta yang dipermainkannya sebelumnya segera meledak, menjadi daging yang berantakan. Ini membuat mereka takut saat mereka menghindar jauh. Kamu Luku, siapapun yang membunuhmu, aku akan membunuhnya. Pria tua itu meraung dan langsung menjadi seberkas cahaya, memperluas energi dunianya keluar. Namun dengan kecepatan Mosa Luo Feng,
ia telah lama melarikan diri dari gua, bagaimana orang tua itu dapat menemukannya? Luo Feng telah melarikan diri 1 juta km jauhnya, melalui 7 jalur sebelum akhirnya dia berhenti. Meskipun aku sudah mendengar dan melihat sebelumnya. Namun para pejuang yang mendukung pria, benar-benar mencoba untuk menangkapku, benar-benar parah. Luo Feng melirik ke belakang. Kekuatanku masih belum cukup, jika aku harus melepaskan binatang bertanduk emas. Namun gua ini hanya beberapa puluh km lebarnya, dengan panjang mengejutkan binatang bertanduk emas, tidak akan bisa bergerak dengan baik sama sekali. Lupakan. Dia menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya lagi. Jika dia memiliki kekuatan, dia pasti akan membalas dan membunuhnya. Setengah hari kemudian, Luo Feng duduk di atas es untuk beristirahat, mengirimkan seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual, bermain dengan istri dan anak-anaknya. Pelatihan 30 tahun kota primal chaos jika di alam semesta sebenarnya itu selama 100 tahun, ditambah 80 tahun di dunia sungai darah, bertahun-tahun mengalami perubahan besar dalam keluarga Luo Feng. Luo Feng, 19,2 km di depan, ada seorang lelaki domain tingkat 9 yang maju. Suara Babata bergema. Benang kesadaran Luo Feng segera kembali ke kenyataan. Dia melihat ke depan. Sangat cepat, bayangan pria penguasa domain level 9 muncul, tubuhnya pendek dan tangguh, dengan beberapa tanduk hitam. Penguasa level 9 domain lain. Gumam Luo Feng menggelengkan kepalanya. 10 atau lebih km di kejauhan, pria pendek itu melihat Luo Feng, matanya tampak bersinar dengan keganasan. Alam semesta level 9. Ucap pria pendek Patuo memandang pemuda bertanduk hitam di depannya, segera tersenyum dingin, prajurit, kamu telah bernasib buruk, karena bertemu denganku. Patuo, dia adalah salah satu dari 6 dari Sekte 1000 Bintang, salah satu dari 6 ornak resmi yang dipilih Poyu, 3 orang di antaranya adalah penguasa sektor dan 3 lainnya adalah penguasa domain tingkat 9. Dia bahkan memberi mereka barang-barang itu, yaitu 3E9 senjata laser tingkat untuk penguasa domain. Jelas, harapan Poyu ada di 3 penguasa domain, dan Patuo adalah salah satu dari 3 orang itu. Beberapa hari terakhir ini, dia sangat berhati-hati. Satu-satunya kekhawatirannya adalah memasuki tempat berbahaya dan dihipnotis. Serentak. Selama ini, ia telah secara acak membantai banyak tingkat alam semesta dan penguasa domain. Namun saat dia bertemu seorang raja sektor, dia akan melarikan diri. Namun, karena seseorang benar-benar mengejarnya, dia tidak ragu untuk menggunakan laser E9 padanya. Kekuatannya menakutkan, langsung membunuh penguasa sektor. Bahkan penguasa sektor yang bertemu denganku akan mati. Perasaan memiliki laser ini sungguh menggetarkan. Sangat disayangkan bahwa aku hanya dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat. Ketika aku meninggalkan Gunung Iblis, aku harus mengembalikannya kepada dewa. Patuo tidak tahan. Dia sangat jelas tentang nilai senjata laser. Bahkan jika dia menjual seluruh kekayaannya, dia bahkan tidak akan mendapatkan 1/100 dari itu. Patuo tertawa dingin pada pemuda bertanduk hitam di depan. Prajurit, jika kamu ingin menyalahkan siapapun, salahkan dewa. Dia menjadi seberkas petir dan bergegas ke Luo Feng, siap untuk memulai pembunuhan ke-762 di Gunung Catatan Iblis. Luo Feng, yang sedang berjalan di sepanjang gua kuno yang dingin melihat pria pendek yang jauh, tuan domain level 9. Tidak ada ancaman. Dia benar-benar bergegas. Jika kamu mendapat kehormatan prajurit dan tidak mencoba menggertak alam semesta level 9, aku bahkan tidak akan mencoba membunuh kamu. Namun sekarang, jangan salahkan aku. Keadaan mental Luo Feng sama seperti sebelumnya. Dia tidak pernah menempatkan penguasa domain level 9 sebagai ancaman. Lagi pula anggur kontak Cloud sudah menjadi penguasa domain level 9. Luo Feng menginjak tanah dan lapisan es kental terbelah dengan retakan, dia bergegas menuju pria pendek. Dia mengacungkan pedangnya. Hahaha, pejuang tingkat 9 semesta benar-benar bergerak melawanku. Mata Patuo bersinar dengan dingin. Tubuhnya tersambar petir, dia memegang pisau busur, langsung mencapai ke arah Luo Feng, dan pisau itu menjadi darah iblis, dan cahaya bulan berwarna hijau. Lampu menyala di kepala Luo Feng. Bladewek yang bagus. Luo Feng tersenyum. Tubuhnya melayang dan dia benar-benar mendekati 2-3 meter dari Patuo, bilahnya melintas dengan indah. 7 bilah ilusi, pipa Dutchman.
Saat dua bilah berbentrokan, Patuo yang awalnya percaya diri dan tersenyum secara tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia merasakan kekuatan yang tidak bisa dipercaya ketika pedang mereka berselisih. Suatu kekuatan yang bahkan dia seorang penguasa domain level 9, tidak bisa bertahan, lengannya mati rasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikiran Patuo segera muncul di dalam. Dia hanya level 9 di jagat raya, bagaimana pedangnya bisa sekuat itu? Tingkat domain 9 dan tingkat alam semesta 9. Perbedaannya adalah seluruh level. Secara kuantitas, perbedaannya sekitar 1000 kali. Secara teori, hanya satu serangan seharusnya dapat menghancurkannya. Jelas tidak ada orang yang sakit di lautan bintang 9. Jangan bilang dia orang dengan latar belakang dari perusahaan virtual semesta, pikiran Patuo dipenuhi dengan bermacam pikiran. Dari apa yang dia tahu, hanya bentuk kehidupan yang membantu, yang dapat membantu tingkat 9 semesta meledak dengan kekuatan seperti itu. Membantu bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tanaman, bentuk kehidupan energi dan lain-lain, ini dapat dilengkapi. Saat mereka dilengkapi, itu memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan bilang dia adalah target dewa, alasan dibalik kekuatannya adalah karena anggur kontak awan. Patuo menekan kegembiraannya di dalam, bahkan jika itu bukan karena anggur kontak awan, dia pasti memiliki beberapa bentuk kehidupan yang membantu. Di dalam gunung catatan iblis, ada sangat sedikit orang dengan latar belakang seperti itu. Peluangnya menjadi target sangat tinggi. Membunuh, aku akan menggunakan laser untuk membunuhnya. Ketika mereka berdua berselisih dengan pedang mereka, banyak pikiran melintas di benak Patuo. Dia langsung memutuskan untuk menggunakan laser kelas E9 padanya. Karena dari apa yang dia lihat, bahkan jika ini bukan target, dia masih merupakan tokoh besar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat jarak, cepat dan buat jarak. Saat Luo Feng mendekat, dengan gerakan pipa Belanda, dia menjadi sangat menakutkan. Kilatan dekat pisau itu memang berat. Patuo ingin menghindar dan melarikan diri, tetapi pedang Luo Feng terlalu menakutkan. Karenanya, dia tidak bisa terganggu. Dalam sekejap mata, keduanya sudah bertukar 10 bentrokan. Keduanya terpisah. Ketika Patuo mundur, dia menghela napas lega. Aku akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Pedang orang ini seperti orang gila, menebas dengan jarak sangat dekat, itu hanya kegilaan. Namun Luo Feng terkejut di dalam. Pohon anggur kontak awan adalah bentuk kehidupan yang membantu, menambah kekuatanku ketika aku melengkapinya. Namun, kekuatannya bukan milikku. Saat aku menggunakannya, jelas aku tidak bisa menggunakannya dengan sempurna. Bahkan pekerjaan Bladeku tidak dapat mencapai efek puncak, jika tidak ketika dia melarikan diri lebih awal dia setidaknya akan terluka. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kamu ingin melarikan diri. Luo Feng meraung ketika dia bergegas ke depan. Patuo menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menciptakan jarak, tersenyum dengan ramah pada Luo Feng. Dengan perlengkapan anggur kontak awan, dia tidak bisa terbang secepat itu. Luo Feng mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya dan 18 tanaman merambat tipis menjulur dari lengannya. Mereka tumbuh lebih lama dan menjadi lebih tebal, 18 tanaman merambat merah tua langsung menjadi 10 meter tebal, seperti 18 ular sanca menakutkan, dan pada mereka ada beberapa daun dan tanaman merambat yang lebih tipis. Mereka menuju ke petarung tingkat 9 penguasa domain Patuo. Mati. Luo Feng tidak bisa diganggu untuk mengejar. Haha, ini memang kamu. Sambil melarikan diri, Patuo tertawa gila. Ketika 18 tanaman merambat tebal itu tergila-gila, dia mengacungkan alat otomat. Itu adalah benda putih perak murni, dari pandangan sekilas, itu seperti meriam kecil. Laras telah mencapai 1 juta mengejutkan. Panjangnya 3 meter, dan di atasnya adalah saluran energi, bersama dengan pegangan, hal kecil yang dapat dioperasikan dengan satu tangan. Senjata otomat ini jelas jauh lebih indah dan halus daripada anihilator bintang Luo Feng, yang merupakan senjata satu orang. Namun kualitas dan ketakutan yang dihasilkan dari larasnya, senjata otomat itu sangat mengerikan. Ada lampu peringatan di alur belakang senjata, dan lampu sudah merah menyala. Jelas itu diaktifkan saat Patuo mengeluarkannya. Luo Feng menggunakan anggur kontak awan, tanaman merambat yang tebal seperti ular piton yang membungkus ke arah lawan.
Namun senjata otomat yang diacungkan lawan membuatnya tertegun. Apa itu? Luo Feng terkejut. Pistol laser, bukan karena dia belum pernah melihat senjata laser sebelumnya. Kembali ke dunia di dalam dunia yang pernah dilihatnya, namun konstruknya jelas berbeda. Melarikan diri, Luo Feng. Bahaya. Pada saat pistol laser muncul, suara menusuk babata bergema di benak Luo Feng. Itu adalah senjata laser tingkat E9 Automaton, dan itu adalah kelas 10 seri E9. Senapan laser E9 kelas atas, yang dapat dipersiapkan dalam waktu 0,1 detik. Saat sudah siap, ia dapat langsung melepaskan laser yang menakutkan. Bahkan material alloy kelas E9 akan langsung ditusuk, penguasa level 9 sektor normal tanpa item khusus akan langsung mati. Hati Luo Feng tiba-tiba berkedut. Rambutnya semua berdiri. Dia menatap dengan mata terbelalak. Dia menatap benda logam otomat lawan. Itu sebenarnya senjata laser tingkat E9. Perasaan takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebabkan jiwanya bergetar. Bahkan ketika dia bertemu penguasa sektor sebelumnya, dia tidak pernah berada dalam situasi genting seperti itu. Bahkan kembali ke gua yang menelan, bahkan jika dia ditelan, dia tidak tahu apakah dia akan mati karenanya. Karenanya dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, itu adalah momen hidup atau mati yang sejati. Saat senapan laser E9 ditembakkan, tiga tubuhnya, klan Mosa tingkat 9 domain ksatria dan binatang bertanduk emas tidak akan mampu menahannya. Karena kekuatan tubuhnya jauh dari cukup. Tentu saja binatang bertanduk emas itu besar, asalkan tidak mengenai tempat-tempat vital, masih ada harapan untuk selamat. Namun gua itu terlalu kecil, tubuhnya terlalu besar dan bahkan tidak bisa muncul di dalam. Dan untuk menghindari laser itu dengan kecepatan, itu bahkan lebih tidak realistis, karena bahkan yang tercepat dari tiga klon, adalah klan Mosa, pada kecepatan maksimumnya, masih sangat jauh dari kecepatan cahaya. Dan kecepatan sesaat bahkan lebih jauh dari kecepatan maksimalnya sendiri. Tembakan laser dari pistol akan langsung mencapai batas alam semesta yang sebenarnya yaitu, kecepatan cahaya. Dalam jarak sedekat itu, terkunci. Tembakan kecepatan cahaya. Kesadaran seseorang bahkan tidak akan bisa bereaksi, bagaimana mungkin ia bisa mengelak. Petarung penguasa tingkat 9 menggunakan senjata laser tingkat E9, yang lain dengan pisau busur berkedip dan menghindar dan merobohkan anggur kontak awan. Meskipun anggur kontak awan sangat kuat, lagi pula itu masih domain level 9. Dalam hal level itu sama dengan petarung ini, dan lawannya murni mempertahankan dan menghindar. Pohon anggur kontak awan mungkin bisa membunuh lawan, tetapi membunuhnya dalam waktu 0,1 detik sama sekali tidak realistis. Lampu peringatan senjata laser tebal berubah dari merah menjadi hijau. 0,1 detik telah berlalu. Menyimpan selesai. Saat dikejar oleh tanaman merambat yang tebal, ekspresi Patuo sedang berjuang. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap laras lurus ke arah Luo Feng. Perangkat otomat puncak ini, senjata laser tingkat E9 secara otomatis menargetkan Luo Feng yang jauh. Pergi dan mati. Patuo tertawa dengan gagah dan segera menekan tombol. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa mengambil risiko semuanya. Alis Luo Feng terbakar. Matanya dipenuhi kegilaan. Babata, keluarkan kapal otomat. Dimengerti. Babata tidak berani ragu. Piramida putih perak setinggi 1200 meter muncul di udara. Di saat bahaya seperti itu, kapal otomat yang agung ini memblokir Luo Feng di dalam gua yang beku. Hahaha, Patuo tertawa gila, menekan tombol. Laser E9 berkecepatan cahaya yang mencolok menembak keluar dari pistol. Itu sangat mencolok, dan hanya energinya saja yang suhunya lebih tinggi dari bintang normal. Jika orang normal melihatnya, ia akan langsung menjadi buta. Tanaman merambat merah tebal yang menghalangi, seperti tahu yang segera ditembus. Mereka tidak punya kesempatan untuk memblokirnya sama sekali. Laser super menghantam tubuh kapal otomat. Seluruh kapal ini terbuat dari paduan perak putih yang khas. Ketika laser mengerikan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus sebuah planet menabrak, segera, lekuk muncul di permukaan piramida, hampir seperti permukaan paduannya meleleh. Bersamaan dengan itu, cahaya mengalir terus-menerus di seluruh permukaan piramida, bahwa energi cahaya tampaknya cepat diserap oleh kapal. Kapal otomat ini adalah sebuah kapal yang dikendarai oleh robot yang abadi.
Bahan tubuhnya terbuat dari grade E puncak. Ini lebih sempurna daripada yang dibangun oleh manusia, dan juga memiliki generasi otomatis. Permukaan kapal bisa menyerap serangan. Dapat dikatakan bahwa, sebagai kapal puncak kelas E, dengan kemampuan penyerapan dan regenerasinya. Kecuali jika seseorang yang mati memutuskan untuk menyerangnya, tidak ada yang bisa mengancam kapal ini. Tentu saja Luo Feng tiba-tiba membawanya keluar kapan saja untuk mempersiapkan perisai energinya. Jika perisai itu aktif, itu akan lebih aman. Meskipun itu tidak menembus kapal, namun Tetpa lebih menakutkan. Karena cahaya terbentuk dari partikel cahaya. Dan massa partikel cahaya tidak nol. Berbicara dengan akurat, cahaya juga masalah. Karena biasanya, cahaya bersama dengan laser yang lebih lemah, selama partikel-partikel tidak berkumpul dan mengembun bersama, massa biasanya tidak sebesar itu. Namun, ini adalah sinar yang mampu menembus planet. Sinar yang mampu membunuh pejuang level 9 sektor. Partikel yang terkandung dalam balok ini terlalu besar. Meskipun setiap partikel sangat ringan, lebih ringan dari bulu, namun, ketika triliunan mereka berkumpul bersama, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus sebuah planet. Oleh karena itu, untuk membunuh penguasa sektor level 9, massa sinar ini menakutkan. Sinar yang sangat panas dan berat menghantam kapal tetapi tidak menembus. Karenanya, kekuatan kuat yang diciptakan oleh balok, menyebabkan seluruh kapal otomat untuk segera terbang mundur. Laser yang dibangun di bumi saat itu sebagian besar mengandalkan suhu tinggi untuk membunuh binatang buas. Dan senjata laser di alam semesta dan lain-lain, ketika kekuatan mereka semakin kuat, puluhan ribu, ratusan juta hingga triliunan kali, akan terus meningkat, menghasilkan laser tidak hanya memiliki suhu tinggi tetapi dengan kekuatan fisik tinggi. Tembakan laser normal akan menghasilkan rongga. Namun karena kapal otomat memblokirnya secara fisik, itu menyebabkan kapal menahan seluruh kekuatan fisik. Saat tertabrak, ia dengan cepat mengikuti arah tembakan dan terbang ke arah itu. Sama seperti bola biliar, setelah dipukul, bola itu akan menembak ke arah yang sama. Kapal itu terlempar ke arah laser, dan karena laser itu awalnya terkunci pada Luo Feng, kapal itu seperti bola biliar yang terbang mundur lurus ke arah sasaran Luo Feng. Mosa Klan, perubahan. Luo Feng dengan cepat melarikan diri ke dinding gua untuk mendapatkan dukungan, secara bersamaan beralih ke klan Mosa untuk dengan cepat tumbuh lebih besar. Ini hampir seperti sepotong karet besar, dengan pusat berlubang, tubuh manusia tetap berada di dalam pusat ini. Karet besar ini bersandar di bagian belakang dinding gua. Kapal yang ditabrak laser menabrak karet, kekuatan fisik yang menakutkan itu menabrak karet dan seketika, klan Mosa berjuang keras untuk membuat dirinya sangat lembut tapi kokoh, tetapi karena kekuatan yang tipis, karet mulai pecah. Sebagian kekuatan mengalir melalui karet langsung ke dinding di belakang, menyebabkan seluruh dinding bergetar dan bergetar. Lapisan es membelah dan pecah ke segala arah, dan serpihan es yang tak terhitung jatuh dari dinding. Batu-batu hitam yang sangat solid juga mulai pecah, dan beberapa dari mereka mulai jatuh, ketika seluruh jalur bergetar. Karena suhu tinggi yang dihasilkan dari kontak dengan laser ultra dan kapal itu sesuatu yang jauh lebih panas daripada matahari, lapisan es di sekitar mulai meleleh, ketika uap menelan daerah itu. Tidak peduli tentang hal lain. Tubuh Moso Luo Feng telah terbentuk menjadi sejumlah besar karet. Karet itu benar-benar tercabik-cabik dan di dalam bagian inti berongga dari karet itu, getaran kuat yang menyebabkan ruang untuk melengkung telah menciptakan kekuatan yang mengenai tubuh buminya. Tubuh buminya mengenakan baju besi perak kelas F. Bahkan jika laser langsung mengenai dia, itu tidak akan dapat menembusnya. Tubuhnya ditabrak oleh kekuatan, tubuhnya bergetar hebat. Awan kontak anggur di permukaan kulitnya mulai pecah, setelah itu kulitnya membelah juga. Darah segar mengalir keluar dari tulang-tulangnya yang patah, mata, telinga, hidung, dan semua tulangnya langsung hancur berantakan. Sialan, Luo Feng melolong dalam jiwanya. Lolongan menyakitkan itu. Mengapa dia tidak membiarkan tubuh buminya memasuki dunia internal pada saat kritis itu? Ini adalah karena, permukaan tubuh bumi memiliki sulur kontak awan, dan dia mengenakan baju besi kelas F. Ini semua adalah lapisan perlindungan. Kekuatan yang menakutkan itu, setelah melewati klan Mosa, sekitar 30% darinya terbuang sia-sia di kapal, 30% di dinding dan 30% di karet besar yang dibentuk oleh klan Mosa.
Hanya sekitar 1%, bahkan mungkin 1/1000 memasuki tubuh bumi. Bahkan itu melemah, saat melewati baju zirah. Ia melewati domain penguasa level 9, yang merupakan bentuk kehidupan yang kuat namun fleksibel. Kekuatan yang tersisa hanya benar-benar menghancurkan tulang-tulang tubuh bumi, menghancurkan organ-organnya. Tapi setidaknya itu tidak menembus esensi seperti klan Mosa. Jika bukan karena armor dan kontak awan yang melemahkannya, tubuh bumi yang lemah dan rapuh akan menghancurkan sel-selnya. Situasi sekarang masih bagus. Karena, inti klan Mosa, kristal kehidupan dan inti sejati Luo Feng keduanya berada di dalam tubuh bumi. Inti kehidupan sangat solid, dan inti yang sebenarnya bahkan lebih kuat. Kekuatan terakhir bahkan tidak menghancurkan tubuh bumi, tentu saja inti sebenarnya benar-benar baik-baik saja. Tubuh bumi kembali ke dunia internal. Klan Mosa, kumpulkan. Seketika, tubuh bumi yang benar-benar lumpuh dan pohon anggur kontak awan yang sangat terluka menghilang dan kristal kehidupan melepaskan energi hitam yang kuat, dengan cepat membentuk tubuh Luo Feng, klan Mosa Luo Feng. Bayangan Mosa Luo Feng melintas dan bergegas menuju musuh penguasa domain level 9 Pascal Tuo. Dia pasti sudah mati. Pak Tuo memegang pistol laser E9. Melihat bagaimana kapal otomat besar itu menabrak siluet manusia, meskipun sepertinya dia melihat banyak sekali karet muncul, tetapi dia masih menyimpulkan, musuh pasti sudah mati. Itu adalah senjata laser tingkat E9. Senjata setinggi itu, tidak bisa membunuh prajurit kecil tingkat 9 semesta saja. Luo Feng muncul tepat di depannya. Kamu, ekspresi Pak Tuo berubah. Bilah yang dipenuhi dengan hukum ruang angkasa melesat begitu cepat, sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Itu membelahnya menjadi dua, bilah itu juga mengenai inti kehidupan dan langsung menghancurkannya. Pak Tuo pun akhirnya meninggal. Pistol laser E9 jatuh dari tangannya ke tanah, mengenai suhu tinggi yang mencairkan es di bawah. Luo Feng berdiri di sana, mengamati tubuh yang terbelah dua, melihat air yang mendidih karena suhu tinggi, dan uap yang besar, dia tidak bisa menahan rasa takut setelahnya. Itu terlalu mengerikan. Jika pertahanan kapal otomat tidak cukup, itu akan ditusuk dan itu akan memukulku. Tanpa kapal untuk menahan pukulan, jika laser telah menghantamku langsung, armorku, dan meskipun dengan paduan kelas F-nya, tapi kekuatan yang dihasilkan dari laser masih akan mengguncangku menjadi debu. Luo Feng sangat jelas armor itu tidak harus banyak digunakan. Ini juga sebabnya baju besi genetik jauh lebih mahal, dan baju besi ini murah. Sama seperti bagaimana seseorang mengenakan baju besi yang solid di jalan raya, jika dia ditabrak mobil besar dia masih akan terlempar. Mungkin zirah itu akan baik-baik saja, tetapi orang itu akan dibunuh oleh pasukan. Seseorang di lift, jika lift tiba-tiba jatuh dan menabrak tanah, mungkin baik-baik saja tetapi orang itu mungkin sudah mati. Teori yang sama, armor yang solid dapat bertahan melawan situasi khusus, namun melawan kekuatan menakutkan seperti itu tidak banyak berguna. Untungnya itu berhasil. Luo Feng duduk di tanah. Air mendidih dan suhu sekitar setidaknya beberapa ratus derajat. Dan ini juga hanya karena ada lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di dalam gunung catatan iblis, dan karenanya suhunya tidak begitu tinggi. Kabut menyelimuti daerah itu. Tatapan Luo Feng mendarat di pistol laser tingkat E9 putih perak yang dirancang sederhana. E9 laser gun. Luo Feng menahan napas. Ini adalah senjata pembunuh pamungkas sejati. Apalagi dengan waktu penyimpanan 0,1, itu membuat senjata laser ini sangat menakutkan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.